Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-8 dari 60 topik. Isu-isu pokok ketenagakerjaan. Bagian pertama. Sejumlah isu penting terkait dengan masalah perburuhan di Indonesia saat ini, sekurang-kurangnya ada 6 masalah atau isu penting. Pertama, jumlah pengangguran terbuka menurun, namun jumlah penganggur terselubung naik. Jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan pada periode tahun 2007 sampai tahun 2011 dari 10 juta menjadi 7,7 juta. Namun, yang menjadi persoalan adalah jumlah pengangguran terselubung pada periode yang sama justru mengalami peningkatan, dari 30,91 juta pada 2007 menjadi 37 juta pada 2011. Pengangguran terselubung adalah orang-orang yang bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata dan memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Alhasil mereka mendapatkan pendapatan yang jauh di bawah kemampuan sebenarnya. Jumlah orang yang terpaksa harus bekerja di bawah 35 jam terus bertambah. Mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan tapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kedua, terkait dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pekerja di Indonesia masih didominasi oleh mereka yang kurang terdidik. Pada tahun 2011, misalnya, SDM Indonesia terdiri atas 49,40% lulusan SD, 18,87% lulusan SMP, 15,61% lulusan SMU, dan 8,07% lulusan SMK. Lulusan diploma dan sarjana hanya mencapai 8% tenaga kerja Indonesia, dengan komposisi lulusan diploma 2,89% dan lulusan sarjana 5,15%. Pekerja saat ini masih memiliki daya tawar yang lemah, tidak memiliki kemampuan untuk berpindah kerja kalau ada ketidakadilan atau ada hal yang tidak tepat di lingkungan kerjanya. Ketiga, jumlah tenaga kerja di sektor informal jauh lebih besar dibandingkan mereka yang bekerja di sektor formal. Hal ini tak lepas dari banyaknya pekerja yang di PHK perusahaan. Mereka terlempar ke sektor informal. Jumlahnya mencapai 70-an juta. Keempat, masalah lemahnya pendidikan kewirausahaan di Indonesia. Tak heran bila jumlah pengangguran terbuka di Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN. Banyak tenaga kerja yang setelah di PHK kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Demikian pula, para lulusan dari bidang pendidikan umum kesulitan untuk menciptakan usaha. Kelima, upah minimum yang biasanya tidak sesuai dengan standar hidup yang layak. Hal ini mempengaruhi persoalan berikutnya mengenai kesejahteraan pekerja akibat upah real buruh yang rendah. Standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah kerap tidak sejalan dengan laju inflasi dan tingkat kebutuhan hidup tenaga kerja. Keenam, masalah biaya siluman lebih besar dari biaya buruh, yakni tentang sogok-menyogok dan biaya birokrasi yang tinggi. Seandainya biaya siluman dan biaya untuk memenuhi urusan birokrasi tidak sebesar saat ini, keuntungan yang diperoleh perusahaan bisa disalurkan untuk kesejahteraan karyawannya. Pengusaha bisa memberi porsi yang lebih besar untuk gaji karyawan. Selanjutnya, terdapat berbagai isu makro perburuhan yang mendesak untuk segera dipecahkan dan sekaligus menjadi masalah permanen sepanjang tahun meliputi problem gaji, atau UMR, upah minimum regional. Rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan, atau gaji, yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta tanggungannya merupakan persoalan pokok yang dihadapi kaum pekerja atau buruh saat ini. Situasi di mana kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara gaji yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong terus terjadinya demonstrasi kaum buruh. Untuk membantu mengatasi upah buruh, karena bagaimanapun pemerintah harus melindungi pekerja, maka pemerintah membuat ketentuan batas minimal gaji yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Batas upah minimum ini dikenal dengan istilah upah minimum regional, atau UMR, upah minimum daerah, atau UMD, upah minimum kota, atau UMK, yang mengacu pada Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999. Nilai UMR, UMD, dan UMK ini biasanya dihitung dari berbagai pertimbangan dengan merujuk kepada kebutuhan fisik minimum keluarga, atau KFM, kebutuhan hidup minimum, atau KHM, atau kondisi lain di daerah yang bersangkutan. Namun penetapan UMR dan UMD tidak selalu sejalan dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan penetapannya, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh. Misalnya, penetapan upah minimum yang ditetapkan pada bulan Mei tahun 2013, diikuti dengan kenaikan BBM satu bulan berikutnya yang efeknya sangat luas, baik diikuti dengan kenaikan biaya transportasi serta kebutuhan hidup lainnya. Bila diteliti lebih jauh, penetapan UMR dan UMD ternyata tidak serta-merta menghilangkan problem gaji atau upah ini. Hal ini terjadi setidaknya disebabkan oleh a. Pihak pekerja
yang mayoritasnya berkualitas SDM rendah, berada dalam kuantitas yang banyak sehingga nyaris tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam menetapkan gaji yang diinginkan. Walhasil, besaran gaji hanya ditentukan oleh pihak majikan. Kaum buruh berada pada posisi yang sulit untuk menolak. B. Pihak majikan sendiri sering merasa keberatan dengan batasan UMR. Hal ini mengingat, meskipun pekerja tersebut bekerja sedikit dan mudah, pengusaha tetap harus membayar sesuai batas tersebut. C. Posisi tawar yang rendah dari para buruh semakin memprihatinkan dengan tidak adanya pembinaan dan peningkatan kualitas buruh oleh pemerintah, baik terhadap kualitas keterampilan maupun pengetahuan para buruh terhadap berbagai regulasi perburuhan. D. Kebutuhan hidup yang memang juga bervariasi dan semakin bertambah, tetap saja tidak mampu dipenuhi dengan gaji sesuai UMR. Pangkal dari masalah ini adalah karena gaji atau upah hanya satu-satunya sumber pemasukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar kehidupan para pekerja atau buruh. Problem kesejahteraan hidup. Ketika para buruh hanya memiliki sumber pendapatan berupa gaji atau upah, maka pencapaian kesejahteraan bergantung pada kemampuan gaji dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam kenyataannya, jumlah gaji relatif tetap, sementara itu kebutuhan hidup selalu bertambah, atau adanya bencana, sakit, sekolah, tambah anak, harga barang naik, listrik, telepon, biaya transportasi, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kualitas pekerja atau buruh semakin rendah. Salah satu kendala misalnya saat buruh mau mengajukan permohonan KPR atau kredit kepemilikan rumah, maka peluang KPR hanya bisa diperoleh melalui pengajuan rumah bersubsidi. Masalahnya rumah subsidi umumnya berada di pinggiran kota sebagaimana yang terjadi di wilayah Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan letaknya jauh dari tempat kerja. Selain waktu tempuh yang lama ke tempat kerja juga menimbulkan biaya transportasi yang besar. Problem pemutusan hubungan kerja. Salah satu persoalan besar yang dihadapi para buruh saat ini adalah PHK. PHK ini menjadi salah satu sumber pengangguran di Indonesia. Jumlah pengangguran di Indonesia sangat besar. Sebenarnya, PHK adalah perkara biasa dalam dunia ketenagakerjaan. Tentu saja asalkan sesuai dengan perjanjian kerja bersama, atau PKB, baik pihak pekerja maupun pengusaha harus ikhlas dan menyepakati pemutusan kerja ini. Namun, dalam kondisi ketika tidak terjadi keseimbangan posisi tawar-menawar, dan pekerjaan merupakan satu-satunya sumber pendapatan untuk hidup maka PHK menjadi bencana besar yang sangat menakutkan para buruh. Secara umum PHK terjadi karena beberapa sebab, seperti permintaan sendiri, berakhirnya masa kontrak kerja, kesalahan buruh, masa pensiun, kesehatan atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan, atau karena meninggal dunia. Problem PHK biasanya terjadi dan kemudian menimbulkan problem lain yang lebih besar di kalangan buruh karena beberapa kondisi dalam hubungan buruh pengusaha, di antaranya, a. Posisi salah satu pihak yang lemah, biasanya pihak pekerja, sehingga pihak lain yang lebih kuat dengan mudah memutuskan hubungan kerja dan menggantinya dengan pekerja baru yang sesuai dengan keinginan. Hal itu dilakukan dengan alasan logis ataupun direkayasa. B. Tidak jelasnya kontrak, waktu, kerja sehingga PHK bisa terjadi kapan saja. Kebijakan menetapkan PKB, atau perjanjian kerja bersama, tidak dilakukan dan dikontrol dengan baik, sehingga kasus PHK bisa terjadi kapan saja. C. Rendahnya SDM kaum pekerja berakibat semakin sulitnya mencari pekerjaan alternatif, dan tidak terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar oleh negara. Tidak heran, PHK menjadi seperti vonis mati bagi pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan normalnya. Tidak adanya pihak ketiga yang membantu penyelesaian kasus PHK secara tuntas yang memuaskan kedua pihak, terutama pihak buruh yang paling sering menerima kekalahan. Secara umum hal itu lebih disebabkan rendahnya pemahaman buruh terhadap berbagai peraturan pemerintah, posisi tawar yang rendah, dan tidak adanya lembaga pendamping yang secara serius membela kondisi kaum buruh dalam menghadapi kasus PHK atau karena provokasi dari pihak-pihak tertentu yang membuat hubungan pengusaha dan pekerja tidak harmoni. Benturan ini kemudian berakhir dengan penutupan perusahaan yang dampaknya menimbulkan PHK massal. Itulah topik ke-8 hukum ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.